Bicara masalah kesiapan Bali mendukung transisi siaran televisi dari analog ke digital. Mungkin sebagai masyarakat awam ya, kita bertanya ini. Terus kemudian TV yang kita sudah punya, televisi yang sudah kita mesti apakan dulu agar bisa mendapatkan siaran televisi yang sudah beralih ke digital begitu. Apa-apa saja yang sudah dilakukan selama ini untuk bisa siaran TV analog beralih ke TV digital. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Putu Widya, jadi dan pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita bicara soal TV digital itu memang betul bahwa itu merupakan kebijakan negara dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Iya. Jadi sejak 2020 terhitung 2 tahun itu negara kita harus sudah beralih ke TV digital. Sejak 2020 ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu memang mendelegasikan kepada Indonesia agar segera beralih ke TV digital. Nah, yang ada sekarang yang kita tonton di masyarakat itu kan adalah TV analog namanya. TV analog itu memang frekuensinya bermain di 700 MHz ke atas itu. Padahal sesungguhnya ketika kita bicara TV digital mestinya harus di bawah itu. Jadi bandwidthnya sekitar 176 MHz. Kemudian nanti itu kalau menggunakan analog yang sekarang ini frekuensi yang digunakan terlalu boros, banyak sekali. Di Indonesia jumlah TV yang ada adalah 697. Bisa dibayangkan itu baik TV SSG atau nasional itu ataupun TV lokal. Nah, jadi setiap satu TV menggunakan satu frekuensi. Nah, kalau sekarang sudah menuju ke digital berarti satu frekuensi bisa 8 sampai 12 channel TV. 8 sampai 12 ya, tergantung ya? dari megahertz yang dipakai. Nah, itu artinya apa? Terjadi pengiritan yang luar biasa menggunakan frekuensi kita. Nah, frekuensi yang ada itu yang sudah diirit itu namanya dividen digital ya. Karena kita mengalami kerugian katanya negara cukup banyak itu. Itu bisa digunakan untuk broadband, untuk 5G, untuk kecepatan internet yang luar biasa, sehingga kita di masyarakat kita kan sangat memerlukan kecepatan internet untuk mengakses berbagai informasi yang ada di digital itu. Contoh yang sudah teruji ketika misalnya MotoGP yang ada di Mandalika kemarin itu sudah dicoba broadbandnya tinggi sekali 5G, akhirnya masyarakat dan yang sempat nonton di situ kemudian tamu-tamu asing yang ikut berpartisipasi itu sangat senang karena internet kita luar biasa. Nah, itu yang menyebabkan sehingga ini kebijakan ini diambil oleh negara untuk melakukan pengiritan frekuensi. Dan perlu diketahui sesungguhnya adanya digitalisasi penyiaran di dunia ini sudah berlangsung mulai awal kali adalah tahun 2007 ya. Karena waktu itu ada pertemuan IPO namanya di Wina. Jadi seluruh dunia sudah harus menuju ke TV digital. Nah, Indonesia itu awalnya adalah dimulai sekitar 2014, waktu itu ada pertemuan di di Jogja, komitmen tahun 2020 sudah harus mulai TV digital. Namun demikian karena berbagai kendala infrastruktur tidak bisa dilakukan dan kita akhirnya baru akan mulai nanti paling lambat tanggal 2 November 2022. 2 November 2022. Ya, itu batas akhir sehingga nanti TV analog yang ada sekarang ini akan bergeser, akan pindah ke TV digital. Ya, langkah-langkah menuju ke 2 November 2022 ini yang sudah diambil oleh Bali sendiri apa nih Pak Agus? Kalau kita di Bali tentu implementasi dari kebijakan di pusat. Sesungguhnya TV digital itu awalnya tahap pertama dimulai tanggal 30 April 2022. Itu pertama kali tahap pertama dilakukan. Ada 4 kabupaten dan 3 provinsi yang sudah melakukan itu di perbatasan. Itu sudah off TV analognya. Jadi yang ditonton di rumah-rumah itu sudah dimatikan TV analognya dan sudah beralih ke TV digital. Nah, sebetulnya tahap kedua harus mulai tanggal 25 Agustus kemarin. Tapi kebijakan terbaru yang kita lihat dari pemerintah khususnya diumumkan oleh Menteri Kominfo RI bahwa kita melaksanakan tahapan itu adalah multiple ASO namanya. Jadi multiple ASO itu daerah mana yang sekarang siap untuk melaksanakan peralihan dari TV analog ke TV digital itu akan dimatikan. Misalnya Jakarta kemarin tanggal 5 September informasinya TV analog dimatikan, semua beralih ke TV digital. Kalau di Bali sendiri semua TV yang siaran analog ada 16 channel itu yang kita tonton di masyarakat, semua sudah beralih ke TV digital. Jadi kalau masyarakat
nonton di digital itu sudah ada sekarang 28 channel. Bisa dibayangkan itu. Ya, dari sebelumnya ada 16 channel, sekarang sudah 28 channel. Jadi hampir 2 kali lipat. Jadi tontonannya akan jauh lebih beragam, kemudian kontennya juga lebih banyak, dan TV-nya juga jauh lebih bersih, lebih jernih suaranya, dan teknologinya lebih canggih. Jadi masyarakat sangat diuntungkan karena memang itu sekali lagi itu tidak berbayar. Itu bukan TV berlangganan, bukan TV satelit, tapi memang namanya free to air, TV tidak berbayar seperti yang ada di sekarang ini. Iya, baik. Jadi banyak keuntungan ya dari penggunaan frekuensi. Ya. Juga yang lebih jernih ya pastinya. Bisa digunakan untuk kepentingan yang lain ya. Ya, betul, karena betul. satu frekuensi itu bisa sampai 8 hingga 12 TV yang memakai begitu Betul, ya Pak Agus betul, ya. betul. Jadi ini sangat bijaksana sekali ya. Dan tentunya kalau Pak Agus melihat kesiapan masyarakat kita sampai saat ini gimana Pak Agus? Nah, itu yang mungkin kita lihat masih ada persoalan karena memang dalam menangkap siaran TV digital itu bagi TV lama yang TV tabung misalnya itu adalah harus dibantu dengan alat yang disebut dengan set top box. Jadi STB ya. STB ini harus memang orang yang mampu mandiri dibeli di toko-toko online atau di toko elektronik. Itu harganya mahal nggak Pak? Ya mungkin mulai dari 150 sampai 300 tergantung dari fitur yang ingin digunakan karena di situ ada banyak sekali. Tapi kalau TV yang keluaran 2019 ke atas itu sekarang sudah semua spot digital. Jadi Kominfo sudah mengatakan dari pusat bahwa TV pabrik-pabrik TV itu untuk tidak memproduksi lagi TV analog. Jadi semua sudah harus TV spot digital. Sehingga nanti ketika sudah bagi TV yang sudah menggunakan set-top box atau mungkin alat-alat atau mungkin sudah support digital, tinggal di scan ulang namanya. Scan ulang dia akan pencarian otomatis, kemudian akan ketemu nanti sinyal-sinyal yang ada dan channel-channel yang ada. Contoh saya sampaikan real, TVRI Bali. TVRI Bali itu selama ini kan kita di analog nonton cuma satu channel ya, TVRI Bali. Tapi ketika ke digital ada 4 channel ya. Ada TVRI Bali, ada TVRI Nasional, kemudian ada TVRI Sport, jadi khusus olahraga saja. Kemudian ada TVRI Budaya, jadi khusus dokumenter. Jadi lengkap sekali. Nah, kemudian mohon maaf saya sebut nama salah satu misalnya Metro TV. Di situ selain dia ada juga BN Channel, BN TV, kemudian ada Magna Channel. Jadi masing-masing TV swasta ini punya anak perusahaan lain yang siaran di situ. Misalnya yang itu juga bisa ditonton betul, begitu ya. Bisa ditonton misalnya kalau misalnya masyarakat ingin nonton kartun saja ada siaran kartun full. Yang suka nonton olahraga saja ada, suka nonton dokumenter kayak model National Geographic ada di situ. Jadi ternyata memang itu sangat beragam. Namun demikian tentu memang karena TV ini khususnya yang swasta masih namanya simulcast. Jadi siaran analog bersamaan dengan digital sehingga frekuensi dan sinyalnya belum kuat khususnya di digital. Karena mereka harus ada dua kekuatan dulu, dua siaran analog dan siaran digital. Sehingga mereka masih konsen dulu di analog. Tapi ketika mereka sudah beralih nanti full karena kebijakan tanggal 2 November itu, jadi kita perkirakan nanti powernya akan dikuatkan dan mudah-mudahan bisa mengakses karena ketentuan dari Menteri Kominfo bahwa TV digital itu minimal mampu mengcover populasi di wilayah itu 70%. Jadi 70% masyarakat Bali khususnya harus bisa tercover sehingga diharapkan tidak terjadi blank spot siaran seperti itu. Baik, tadi juga menarik sekali ya, di mana juga dengan adanya migrasi ini dari analog ke digital, banyak sekali fitur-fitur yang dapat dinikmati oleh masyarakat dari olahraga, kemudian juga ada berita. Tapi Pak, penikmat TV ini banyak dari kalangan usia Pak, ada anak-anak, remaja, dewasa. Lalu bagaimana Pak terkait dengan pembatasan-pembatasan waktu tontonan karena semua fitur tersebut bisa dinikmati dan ditonton oleh semua kalangan usia Pak? Ya, bagus. Ini pertanyaan bagus. Pengawasan dari KPI bagaimana itu nanti Pak? Karena di TV digital itu ada fitur yang kita bisa mengunci ya. Jadi lock gitu. Jadi kalau misalnya tayangan itu oleh orang tua dianggap tidak pas untuk anak-anak, bisa dikunci dia, tidak bisa dibuka dia. Jadi ada hal begitu. Itulah kelebihan dari TV digital. Kemudian kalau tayangannya umur dewasa sebagainya, itu bisa di ini. Jadi mereka bisa memilih sendiri siaran itu, kemudian bisa dikunci. Itu salah satu fitur. Tapi itu kendalinya di rumah berarti? Di rumah. Jadi kita bisa di alatnya ada di fiturnya sudah ada di TV digital itu. Nah, kalau kita bicara soal pengawasan di KPID, nah kita sudah
memantau sejak digulirkan TV analog. Mungkin Mbak Putu dan juga Mbak Devi dan juga pendengar, kalau misalnya ke KPID kita lihat banyak sekali kita ada punya TV yang kita pantau adalah sudah siaran TV digital. Jadi hampir semua kita lihat, karena apa? Selain kita merekam 24 jam siaran yang ada di channel-channel itu, tentu kita juga berharap peran serta masyarakat kalau ada siaran yang sifatnya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau mungkin tidak sesuai dengan etika dan sebagainya, silakan laporkan. Kami juga membuka layanan aduan yang sangat memang komunikatif dan selalu kita respon, dan beberapa kali sudah kita lakukan respon terhadap pengaduan dari masyarakat terkait dengan tayangan di TV itu. Jadi jangan khawatir, Devi. Benar sekali ya, karena memang fitur-fiturnya sudah sangat mendukung dengan klasifikasi usia, sudah ditentukan bagaimana penayangannya. Tapi Pak, sejauh ini sudah berapa banyak yang sudah beralih ke TV digital kira-kira Pak? Ya, inilah. Makanya itu sebabnya pemerintah khususnya Kominfo masih menerapkan namanya multiple ASO. Artinya di Bali belum sepenuhnya bisa diterapkan penggunaan TV digital. Kenapa Pak? Karena satu, memang banyak di antara kita yang belum siap. Banyak yang kita belum siap karena ada alat yang disebut dengan set-top box itu. Kalau set-top box itu kan mungkin membeli ya secara mandiri. Tapi pemerintah sudah mengantisipasi dengan adanya set-top box gratis itu. Total di Indonesia ada sekitar 6,7 juta yang disiapkan oleh Kominfo dan juga para penyelenggara TV atau multiplexing itu. Jadi kewajiban dari TV-TV swasta yang ikut dalam siaran multiplexing ini, itu memang mereka harus membagikan set-top box gratis, dan itu nama dan datanya sudah ada di DTKS namanya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos RI. Gimana mendapatkannya nih Pak? Nah itu di data DTKS itu sudah ada nama-namanya, karena Kominfo itu mengacu kepada data yang ada di Kemensos. Kalau di Bali sendiri sekitar mungkin 75.000 lebih orang yang memiliki hak untuk mendapatkan itu. Datanya memang data lama yang digunakan, karena itu Kominfo waktu itu memang meminta data dari Kemensos, dan tentu Kemensos ini kan memiliki data tentu dari bawah sebelumnya kan. Bahkan memang ada beberapa yang sudah berubah datanya, cuman karena itu yang dijadikan patokan utama sekarang, ya itulah yang akan digunakan. Karena banyak yang merasa misalnya, oh saya kategori rumah tangga miskin, karena itu di situ kan ada rumah tangga miskin, tapi kok saya tidak mendapatkan set-top box. Nah itu setelah diverifikasi mungkin tidak pas. Nah itu tugas dari Kominfo, Kementerian Kominfo dan juga Depdagri sedang melakukan verifikasi terkait dengan data-data tersebut. Dan ini di Bali sudah dibagikan oleh 2 TV, waktu itu adalah Viva Group dan Nusantara TV. Jadi mereka memiliki kewajiban untuk membagikan set-top box khususnya kepada rumah tangga miskin. Itu sudah hampir selesai lah. Kalau di Bali misalnya Nusantara TV sudah 1.000 lebih dia bagikan, kemudian Viva Group ada 10.000. Namun demikian total seluruh Indonesia sampai tanggal 18 Agustus kemarin, dari 6,7 juta set-top box gratis yang dibagikan itu baru 5%. Nah, baru 5%. Itu artinya apa? Artinya memang masih belum siap untuk proses infrastruktur pembagian set-top box itu. Nah, bagi masyarakat yang mampu mandiri tentu membeli set-top box sendiri seperti itu. Sadarlah ya, kalau mampu beli, harganya cuma berapa tadi Pak? 150. Ya, itu membeli kan sekali untuk selamanya ya, karena memang itu saja, karena anggap kita menggunakan kuota internet lah selama ini kan beli pulsa sebagainya. Nah, kalau ini beli alat tinggal dipakai sekali. Saya yakin sekali, saya pengalaman sudah di rumah di kawasan Jimbaran, begitu nonton siaran TV digital enggak mau lagi beralih, karena memang suaranya lebih jernih, gambarnya tidak lagi ada kerasak-kerasak, sudah still enak sekali dan banyak konten yang ada di situ. Iya, pastinya tidak ada siaran semut lagi ya. Ya betul, tidak ada seperti itu. Iya, ada hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan ke Pak Agus, dengan TV digital ini nantinya Pak, apakah akan bisa menambah keakraban dan kehangatan di tengah keluarga dan mengurangi penggunaan media sosial? Nanti dijawab Pak ya. Iya. Oke, setelah yang satu ini kita break dulu sebentar Devi, tapi untuk pendengar yang bergabung kita akan tunggu di 0361 222161. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Inspirasi. Di Dialog Lintas dan Pasar pagi kali ini masih membahas kesiapan Bali mendukung transisi stasiun televisi, yang memang telah banyak dijelaskan oleh Pak Agus ya, bahwasanya fitur-fitur yang disediakan sangat banyak, kemudian juga ada hal-hal yang memang membatasi usia dari penonton. Dan itu bisa dikendalikan dari rumah, terutama untuk orang tua mungkin. Itu bisa dikendalikan untuk bisa melakukan seleksi ya.
mengawasi konten-konten yang bisa ditonton begitu Pak Agus ya. Betul. Oke, Pak Agus, dengan TV digital ini apakah nanti juga ada harapan kehangatan di tengah keluarga itu akan semakin semakin terwujud begitu, karena kita melihat sekarang medsos sangat gencar-gencarnya, namanya gadget itu Pak. Kadang-kadang kita makan satu meja tapi pikiran entah di mana. Apakah itu dengan adanya beragam pilihan di TV digital ini nanti akan menjadikan sebuah keluarga yang lebih harmonis begitu Pak? Ya, tentu harapan kita bersama hal itu akan terjadi. Jadi orang kan selama ini lebih fokus dan lebih mayoritas menggunakan gadget ya, nonton TV. Bahkan saya dan teman-teman di KPD beberapa kali melakukan literasi ke kalangan sekolah di SMA. Ketika tanya apakah suka nonton TV, rata-rata menjawab jarang, tidak pernah gitu kan. Jadi mereka lebih suka nonton TV di YouTube misalnya, seperti itu. Ini memang menjadi tantangan bagi kita, khususnya para pelaku media mainstream, khususnya yang ada di TV dan radio, untuk kita melakukan pendekatan lagi. Artinya memang kemajuan teknologi informasi ini tidak bisa dihindari. Namun demikian saya selalu meyakinkan kepada teman-teman lembaga penyiaran baik TV maupun radio, ini akan tetap menjadi acuan pedoman bagi masyarakat ketika melakukan verifikasi, melakukan justifikasi terhadap informasi-informasi di dunia media sosial misalnya. Ketika mereka belum nonton TV, belum dengar radio untuk memastikan apakah betul informasi itu, mereka belum yakin, karena di dunia medsos itu kan berseliweran sekali informasi yang kadang-kadang tidak jelas, kadang-kadang tidak terverifikasi dengan baik, sehingga akhirnya mereka akan nonton TV atau mendengar radio dulu untuk ternyata betul informasi. Dan itu selalu kita tanamkan bahwa kalau memang nonton TV yang sifatnya nanti akan digital dengan banyaknya fitur yang ada, channel yang ada, tentu kita berharap di keluarga itu bisa memilah, misalnya menjadi sebuah kebersamaan, misalnya nonton TV satu-satu, kemudian bareng-bareng lah seperti itu. Bareng-bareng di rumah. Ya kita seperti misalnya Ibu Putu tadi katakan, bagaimana ada aturan-aturan khusus terkait dengan keluarga seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti dengan TV digital orang mungkin tidak perlu keluar lagi misalnya, atau mungkin tidak perlu banyak waktu habis di luar, karena bisa nonton misalnya siaran nonton olahraga full ya silakan di situ. Nonton film saja siapa tahu ada di situ, karena kita perkirakan khusus di Bali dengan 28 channel ini kemungkinan akan bertambah, karena ada beberapa pelaku TV yang belum on di Bali, sementara di Jakarta contoh, di Jakarta itu sudah ada 52 channel siaran. Nah, jadi kalau misalnya kita ada acara-acara di hotel dimanapun, di dalam hotel itu kan ada siaran TV-TV itu kita bisa pilih banyak sekali ada siaran dengan menggunakan TV berlangganan satelit, tapi itu berbayar. Nah sekarang kalau TV digital banyak sekali gratis dan tidak bayar, dan itu tidak menggunakan kuota loh. Sekali lagi TV digital itu bukan TV internet, tapi TV gratis atau free to air namanya, seperti itu. Iya, tapi Pak, untuk jumlah di Jakarta ya tadi disebutkan itu 50-an, sedangkan di Bali masih 28. Apa yang menjadi faktor utama mungkin belum banyak yang masuk tidak seperti Jakarta begitu ya. Hanya dibatasi tadi 28. Iya. Sebetulnya kan tidak dibatasi. Contoh begini, sekarang ada di Bali ada namanya 4 pemegang MUX atau multiplexing yang memiliki hak untuk menempatkan TV-TV itu di pemancarnya mereka, di towernya mereka. Contoh TVRI Bali. TVRI Bali dia adalah pemegang MUX, dia punya sekitar mungkin 12 channel di situ, 12 tempat untuk silakan TV-TV itu masuk di situ. Nah sekarang yang sudah masuk di TVRI adalah Bali TV, Jawa Pos TV, Net TV, Kompas TV. Mereka menyewa di situ. Nah, selain itu ada TVRI juga 4 di situ. Berarti kan 8. Nah tinggal lagi 8 ini kan masih kosong. Nah ini silakan nanti TV dari Jakarta kan punya beberapa grup-grup, dia bisa misalnya mau masuk ke Bali, tinggal nyewa MUX di situ. Nah, demikian. Tidak ada persyaratan lain Pak selain menyewa itu, mungkin ada persyaratan dari segi konten dan lain sebagainya. Apakah itu tidak diakomodir juga Pak? Oh iya pasti, karena kan kadang-kadang begini. Contoh kemarin misalnya ada masuk TV baru di Bali, adalah ada O Channel dan Mentari TV. Dia juga harus punya izin siaran di Bali. Nah, kemudian kita kasih tahu dan beritahukan kepada Kominfo Pusat, Direktur Penyiaran, bahwa ini mereka belum punya IPP namanya di Bali. Akhirnya mereka mengurus dan boleh siaran, dan sekarang siaran. Kalau di Bali sendiri kan sesungguhnya banyak ada TV lokal yang
sebetulnya kita banyak yang belum tahu apakah dia siaran atau tidak. Yang selama ini misalnya contoh, yang siaran sudah lokal yang sering kita tonton misalnya Bali TV, mungkin TVRI, juga Dewata TV atau Kompas TV. Padahal ada TV lain misalnya Surya Manggala TV, Top TV, Big TV, Nirwana TV. Itu TV lokal di Bali loh yang sudah IPP-nya ada. Nah sekarang mereka sudah afiliasi dengan TV-TV nasional. Nah hanya satu yang di Bali yang belum mengudara baik analog maupun digital adalah Top TV di Buleleng. Ini semua hampir sebagian besar home base-nya di Buleleng. Itu contoh. Sekarang dengan TV digital, TV lokal juga menjadi kesempatan untuk bisa mengudara dan minimal menghemat pengeluaran. Nah kalau di Jakarta laporan yang saya dengar di Direktur Penyiaran, untuk satu TV itu pengeluarannya 1 tahun bisa sampai sekitar 1 miliar satu TV lah untuk pembayaran personal listrik dan sebagainya dulu itu. Nah sekarang bisa 500 juta misalnya. 1 bulan loh, maaf 1 bulan itu bisa dibayangkan itu. Jadi sekarang bisa diirit. Ini dengan misalnya sekarang TV-TV lokal itu tidak perlu membangun infrastruktur tower, tidak perlu membuat ini, tinggal menyewa saja di situ. Nah, mereka bisa mengudara dan itu sewanya sudah diterapkan oleh Kominfo. Untuk TV lokal itu akan diberikan kemudahan khusus, tidak sama dengan TV-TV yang berbasis di nasional seperti itu. Pastinya juga banyak keuntungan ya. Disampaikan ya. Banyaknya keuntungan dengan adanya TV digital ini, dan saya pun tertarik ya karena belum semua TV di rumah saya menggunakan set-top box. Iya. Semoga nanti bisa mendapatkan ya set-top box langsung ya. Sesungguhnya begini, kalau kita cek dulu di TV masing-masing, kalau sudah dia spot digital, tinggal di scan ulang. Ada di situ ada fiturnya kan scan di remote itu. Coba cek, kemudian kalau dia bisa mencari sendiri, otomatis dia cari. Kalau ketemu berarti sudah digital itu TV itu. Nah kalau belum ya memang ada alat set-top box. Kalau set-top box itu sekarang sudah bisa dijual umum ya, ada di masyarakat. Itu memang di set-top box yang ada itu adalah yang mendapatkan sertifikasi dari Kominfo pusat. Itu ada sekitar 36 produk set-top box dari Kominfo yang sudah tersertifikasi, sehingga nanti kalau misalnya masyarakat ada yang membeli secara mandiri, itu jangan sampai nanti membeli yang tidak tersertifikasi, khawatir nanti tidak bisa menangkap. Dan itu banyak sekali masyarakat yang sudah anggap kalau misalnya masang sendiri di rumah, sebenarnya bisa kan panduannya banyak sekali ada di YouTube dan sebagainya. Nah tadi juga disampaikan ya terkait dengan kesiapan Bali yang memang mendukung transisi stasiun televisi. Tapi sebagaimana nih yang bisa kita bilang kesiapan? Apa yang sebenarnya yang sudah harus ada gitu loh Pak? Ya kalau pertama contoh misalnya yang tadi kita sebut ada 6,7 juta set-top box dibagikan gratis kepada rumah tangga miskin secara nasional. Kalau di Bali sekitar 75.000 lebih lah, hampir mendekati 76.000. Lalu siapa yang mendapatkan set-top box itu? Pertama tentu masuk kategori rumah tangga miskin sesuai dengan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Yang kedua, dia harus memiliki TV tabung, TV lama itu. Kalau tidak memiliki TV, tentu tidak diberikan set-top box. Apalagi sudah memiliki TV yang digital, pasti tidak. Kedua, dia harus berada di layanan siaran TV digital. Misalnya contoh kalau di Buleleng misalnya, atau mungkin di Tabanan, dia belum masuk TV digital di situ, powernya karena belum masuk ke sinyalnya, belum ke situ. Tentu ketika dikasih set-top box kemudian di-scan nggak dapat siarannya, itu tentu rugi, artinya mereka tidak dapat juga gitu loh. Nah, yang selama ini sering terjadi, laporan yang kita terima di KPD Bali dari teman-teman yang membagikan set-top box dari TV loh khususnya, ada Nusantara TV, ada Viva Group itu ada Antv TV One. Mereka sudah membagikan, kadang-kadang masyarakat yang dicari itu satu tidak memiliki TV analog, tidak memiliki TV tabung itu. Kedua, ketika dicari orangnya tidak ada. Ketiga, ketika dicari ada alat-alat lain yang tidak bisa dia miliki. Misalnya kan kalau TV itu kan misalnya jauh tempatnya, berarti kan harus ada antena. Berarti antena dia tidak punya. Nah itu kalau kewajiban dari TV-TV yang memiliki hak kewajiban untuk membagikan itu, dia tidak dalam konteks membawakan itu. Dia hanya membawakan set-top box kemudian dia men-scan-kan saja. Nah masalah misalnya kadang-kadang ada juga yang kabel jacknya ketika dicolok di TV-nya tidak hidup dia. Nah itu masyarakat beli sendiri gitu, gitu. Yang urus yang memang rumah tangga miskin. Jadi contoh Nusantara TV dari 1.000 set-top box yang dia bagikan, hanya dia mampu membagikan 96%.
Jadi 4% itu tidak terbagi karena apa? Tadi permasalahan karena masyarakatnya kadang-kadang sudah pindah atau mungkin orang di situ nggak ada siaran TV digital, memang tidak menjangkau, sehingga otomatis ya balik lagi ke Kominfo pusat. Jadi alat-alatnya atau mungkin set-top box-nya dibalikin lagi ke pusat. Iya, berarti ada syarat ketentuan yang harus diberlakukan ya bagi masyarakat yang mungkin bertanya-tanya, kenapa saya tidak mendapatkan set-top box nih, gitu ya. Pak, tetapi apakah sekarang kalau misalnya masyarakat membeli televisi baru begitu, apakah itu sudah dilengkapi dengan STB, Pak? Kalau sudah TV-nya digital, karena memang seperti penjelasan dari Direktur Penyiaran Kominfo, mulai 2019 sudah nggak ada lagi TV analog yang diproduksi. Karena contoh misalnya mereka harus membeli analog kemudian membeli set-top box, kan dua itu. Lebih baik saya beli TV digitalnya satu, toh juga agak beda sedikit harganya. Ketika di-scan ulang di rumah mau. Biasanya teman-teman penjual TV yang toko elektronik dia sudah paham betul, oh ini Pak TV-nya digital. Nanti dia coba scan-kan di situ. Mereka biasanya sudah tahu, oh berarti sudah digital, silahkan. Itu artinya sekarang informasi sudah sangat banyak sekali. Contoh kemarin kita cek di Jalan Diponegoro toko-toko elektronik, sebagian besar sudah menyediakan TV digital, hanya mungkin satu merek aja yang belum kalau tidak salah waktu itu, karena memang mereka stok lama. Bahkan mereka kadang-kadang penjual TV atau toko elektronik itu mengembalikan kalau ada produsernya datang membawa TV, ini TV apa? TV analog. Oh maaf Pak, kalau bisa TV digital, karena TV analog nanti kemungkinan juga akan ada yang beli, seperti itu rata-rata. Baik. Ya, itu sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Agus ya. Tertarik gak sih ya? Ya, ternyata seperti itu ya kondisi update informasi terkait dengan kesiapan Bali. Ternyata bisa dikatakan sudah siap sesungguhnya Pak ya. Ya, apalagi sekarang pemerintah Provinsi Bali kan sudah membangun Surya Pada Tower yang diharapkan nanti beroperasi khususnya terkait dengan TV digital, penguatan operator seluler yang ada di Pegayaman itu sekitar Desember atau paling lambat Agustus 2023. Nah, dengan adanya kondisi itu nanti teman-teman TV swasta yang memang memiliki siaran atau bersiaran ke Buleleng bisa menyewa MUX-nya di situ sehingga untuk mengcover wilayah Buleleng. Karena selama ini kan kita lihat antara Bali Selatan dan Bali Utara kerap kali mendapatkan siaran TV yang berbeda. Artinya di sini kan Bali Selatan TV-nya namanya free to air, jadi gratis karena analog. Tapi ketika di Buleleng hampir sebagian besar menggunakan parabola. Ketika parabola biasanya ada beberapa siaran TV yang diacak. Misalnya kalau siaran olahraga nasional, internasional mereka pasti tidak bisa nonton itu karena menggunakan TV satelit atau TV berbayar. Tapi dengan TV digital dengan menggunakan antena UHF yang ada sekarang ini, mereka bisa beralih dan bisa nonton, dan diharapkan dengan adanya Surya Pada Tower itu nanti mereka akan bisa tercover seperti itu. Jadi ini sebetulnya bagian dari penegasan Pak Presiden Jokowi harus menuju digitalisasi penyiaran selamatnya tahun 2022 2 November ini sudah harus selesai. Jadi itu adalah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Baik. Kami masih tunggu pendengar di 0361222161 atau di WhatsApp juga bisa ya. Iya, di 089678123830. Dan Anda juga dapat menyaksikan ya dialog Denpasar pagi kali ini ya melalui kanal YouTube RRI Denpasar. Membahas tentang kesiapan Bali mendukung transisi stasiun televisi yang memang kali ini juga memberikan kesegaran baru ya bagi masyarakat ya, yang bisa dilihat seiring berkembangnya zaman jarangnya mungkin masyarakat dapat dikatakan menonton televisi seperti itu ya Pak. Kita juga tidak dapat menutup kemungkinan. Dengan hal itu pula dari KPID juga memberikan inovasi dan penawaran untuk memenuhi keinginan ataupun hiburan masyarakat dengan menghadirkan set-top box seperti itu juga ya Pak? Ya, sebetulnya gini, selain itu kan adalah infrastruktur. Yang terpenting dari adanya TV digital ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat lokal Bali, khususnya para konten kreator, untuk bisa berkontribusi dalam mengisi isi siaran yang ada di TV-TV tersebut. Kita bisa bayangkan, kemarin kan ada 16 channel siaran di TV analog, itu banyak siaran-siaran lokal yang masuk di situ kan, karena ketentuan dari peraturan KPI dan juga P3SPS namanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, itu semua siaran TV itu minimal 10% harus bersiaran lokal, disiarkan di lokal Bali khususnya misalnya, dan digarap oleh orang lokal. Dengan demikian berarti ini konten-konten kreator bisa mengisi
segmen-segmen itu. Iya, Nah, sekarang dengan adanya 28 channel ini, tentu kan semua wajib untuk siaran lokal. Iya. Ini peluang ekonomi Iya. bagi Bagi masyarakat masyarakat yang lokal. khususnya memang suka mengisi siaran atau mungkin menjadi konten kreator, Iya. dan kita harapkan ada dampak dan manfaat ekonomi dari itu. Iya, bagaimana Pak untuk syarat bisa seorang konten kreator siaran di TV tersebut Pak? Ya tentu memang komunikasi kami di KPID kemarin sudah bersurat hampir 2 kali kepada seluruh lembaga penyiaran swasta khususnya TV-TV yang siaran TV analog karena mengacu kepada ketentuan itu. Iya. Ketentuan itu 10% harus siaran lokal. Oke. Dan itu secara bertahap nanti akan semakin banyak. Dengan demikian kan mereka pasti akan mencari, oh kalau begitu tolong dong dibantu siapa di Bali yang bisa mengisi acara ini. Kami perlu siaran-siaran lokal ini karena tentu banyak juga teman-teman TV yang dari basisnya di nasional di Jakarta belum begitu paham tentang kearifan lokal Bali. Jangan sampai nanti mereka membuat konten, membuat siaran, membuat tayangan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan akar dan budaya Bali. Oke. Nah, disitulah mereka pasti akan berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama dengan orang-orang lokal masyarakat Bali. Di Bali kan banyak sekali orang Iya. yang mampu menghasilkan karya-karya untuk siaran TV dan radio seperti itu. Iya. Dan tidak untuk kemungkinan nanti Devi karena ini kan televisi lokal, Iya. tetangga sebelah kita bisa muncul di layar televisi ya. Atau mungkin kita yang nanti muncul di televisi Ya, ya. ya. yang bisa muncul di Ya, situ. semua lapisan masyarakat bisa lah. Artinya ini peluang loh. Kadang-kadang kami terus terang aja di Iya. KPID sering ditanya, Pak, di Bali Anda nggak production house yang bisa? Oh banyak, saya bilang gitu. Tapi kualitasnya gimana? Oh kualitasnya luar biasa. Banyak kok tayangan-tayangan TV orang-orang Bali, orang-orang yang mampu menghasilkan film misalnya, menghasilkan sinetron. Itu luar biasa ditonton bahkan di luar negeri di bawah. Jangan kecilkan kemampuan konten kreator Bali. Karena kadang-kadang standarnya begini Pak, maunya begini-begini. Iya. Oh bisa. Yang penting Anda komunikasi saja dengan konten kreator. Dan kita pertemukan kalau hal begitu. Jadi banyak kalau mau begitu, jangan berpikir maaf misalnya Jakarta sentris karena memang semua TV kan home base-nya lebih banyak di Iya. Jakarta. Dan Iya. TV atau media ini kan selain juga berfungsi sebagai media informasi, media pendidikan, hiburan, kontrol sosial, Betul. juga ada misi sosialnya kan berkaitan dengan adat dan budaya di Bali Oke, jangan misalnya. sampai nanti informasi yang di Jakarta habis kita tahu seluruhnya. Iya. Ternyata yang di daerah kita yang di notabene kita selalu ada di tempat itu kita nggak tahu. Jadi dengan adanya TV digital ini nanti bisa lebih memperluas wawasan kita Pak. Iya, terkait karena dengan memang kearifan lokal kita ya. Contoh sekarang beberapa TV sudah buat konten-konten lokal di siaran-siaran lokal itu. Misalnya karena mereka turun ke Bali kadang-kadang atau mungkin kadang-kadang mereka mungkin terbentur biaya, tolong dong dibuatkan program 1 jam atau setengah jam di Bali, carikan orang-orang yang misalnya bisa menghasilkan itu. Contoh lagu-lagu Bali misalnya. Sekarang kan di beberapa TV ada lagu-lagu Bali, lagu Iya. pop Bali loh ya. Jadi mereka kaget loh, oh itu disukai Pak. Ini disukai sekali di Bali. Jangan berpikir tidak. Oh saya pikir tidak ada. Dia pikirnya adalah soal budaya, menari yang benar-benar itu. Padahal juga ada musik pop Bali dan kita di Bali kan banyak sekali ada Itu nanti musisi. ada dampak ekonominya itu Pak Dampak ya. ekonominya ada. Oke. Jadi banyak teman-teman konten kreator akhirnya mereka, oh saya ingin tampil, mereka ingin dipakai di mana-mana dan sebagainya. Jadi kita berharap seperti itu dan KPID selalu menekankan dan konsen kepada teman-teman TV agar menggunakan konten-konten kreator dari lokal Bali. Oke, baik. Banyak Devi yang sudah kita dapatkan. Kita masih banyak punya waktu juga. Sekarang di menit ke-40 dari jam 9 pagi. Kita break dulu sebentar ya Devi. Ya, pastinya juga nanti kembali kami akan mengundang Anda ya untuk berdiskusi, menyampaikan pertanyaannya. Mungkin Anda pastinya banyak penasaran ya terkait dengan transisi. Atau sudah mengganti semuanya ke Iya. beralih semua ke televisi digital ya. Iya, Oke, benar sekali. oke. Kita udah tahu dan untuk Anda nanti bergabung silahkan di 0361 222 161. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Inspirasi. Baru masuk sudah ada pendengar yang ingin bergabung, Ya, kita berikan akan kesempatan, sapa dulu. silakan. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Iya, ini dengan Bapak siapa di mana? Tiang Wayan di Kenyeri ini. Pak Nggih, Wayan silahkan, Kenyari. Pak Silakan, Wayan. Pak Wayan. Jadi kebetulan mendengarkan RRI Pro 1-nya ada masalah TV digital. TV digital ya. Iya. Apa namanya itu?
apa tidak bisa store box itu di apa namanya paralel kan gitu ya. Kita kan ada TV 2 nih, masa harus beli 2 store box. Nggak ada yang model paralel gitu model. Dan setelah umpamanya kalau udah beli STB-nya itu dijamin itu bisa bertahan sampai lama gitu. Berapa tahun kira-kira? Ya cuma itu aja. Terima kasih Pak Agus Astafo. Baik, terima kasih Pak Wayan ya di Kenyeri. Silahkan Pak Agus. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Jadi ini pertanyaan yang menarik emang. Kalau misalnya beli set-top box bisa diparalelkan, bisa sebetulnya. Itu bisa, cuman siarannya sama itu ya. Kadang-kadang kan orang berpikir misalnya ada 2 TV, kadang-kadang di rumah orang itu kan ada 3-4 TV, kamar ada juga. Jadi memang harus 1 TV, memang harus 1 set-top box. Kalau ingin berbeda-beda misalnya di kamarnya A nonton apa, di kamar B nonton apa, memang seperti itulah kondisinya yang terjadi. Ada yang disebut dengan alat namanya splitter. Splitter itu untuk membagi, bisa kita beli 1 set-top box, kemudian ada kabelnya, itu bisa dimasukkan ke beberapa TV itu. Jadi siarannya ya sama, sementara belum ada teknologi itu. Mungkin nanti ke depannya biasanya mungkin perkembangan teknologi akan ada hal-hal yang baru. Dan kalau masalah jaminan set-top box sebagainya, ya kita mungkin tidak bisa menjamin karena kemampuan itu kan diserahkan pada pabrik. Sama dengan TV-TV yang ada juga apakah bisa bertahan lama. Tapi pengalaman saya sejak kemarin mulai dari TV digital 30 April atau sebelumnya itu sudah ya sampai sekarang masih baik-baik saja. Jadi itu ketika berapa tahun katanya Pak bertahan? Nah itu yang kita tidak tahu, itu kemampuan dari masing-masing produser atau pemilik pabrik lah seperti itu ya, karena memang itu sudah tersertifikasi oleh Kominfo, makanya membeli set-top box itu harus yang sudah tersertifikasi. Caranya melihat tersertifikasi apa? Ada logo MODI, ada patung MODI. Jadi ada patung yang kayak boneka itu, di situ ada patung warna biru, kuning. Nah itu ada warung maskot MODI. Kalau itu sudah ada, berarti sudah tersertifikasi ya. Jadi itu tidak kita bisa tahu sampai kemampuannya seperti apa. Dan kita berharap nanti secara bertahap sebelum tanggal 2 November sinyal dan power dari TV digital oleh lembaga penyiaran ini sudah bisa lebih maksimal. Karena anggap contoh misalnya salah satu TV powernya mungkin baru 2 km, ya mungkin tidak jauh bisa ditangkap. Tapi pantauan kami di KPI di Bali di kawasan Renon yaitu sudah semua bisa tertangkap sampai 28 channel. Itu luar biasa. Ya, baik Pak Wayan yang di Kenyeri, jadi tadi bisa paralel tetapi siarannya sama begitu ya. Kemudian untuk bertahan lamanya dari STB ini sendiri bergantung masih Pak ya. Ya, pastinya juga untuk pendengar lainnya yang ingin bertanya ya dipersilahkan, mumpung ada Ketua KPID Bali langsung ya hari ini ya, mari berdiskusi dan pertanyaan-pertanyaan Anda nanti akan langsung dijawab, dan Anda dapat bergabung juga di YouTube kami di RRI Denpasar. Dan selain itu juga pendengar, Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp di 089678123830. Jika dilihat ya dari fitur-fitur dari TV digital ini sangat banyak sekali. Kira-kira kapan Pak menurut prediksi Bapak di Bali akan menambah siaran lain Pak? Tadi kan 28 biar bisa setara dengan Jakarta begitu Pak. Ya, kalau kita lihat yang sudah ada khususnya yang mendapatkan IPP atau izin penyelenggaraan penyiaran dan ISR, izin stasiun radio di Bali, salah satu TV lokal misalnya adalah Top TV. Nah, Top TV home base-nya kan di Buleleng. Ini kan kita selama ini belum pernah nonton itu. Itu dia harus punya kewajiban tanggal 2 November paling lambat sudah harus bersiaran juga di Bali, walaupun mungkin siaran 2-3 jam gitu ya. Kemudian ada grup lain misalnya kalau di Jakarta yang saya lihat misalnya ada CNN, kemudian ada CNBC, kemudian ada juga Moji TV sebagainya. Banyak itu yang ada. Kemudian ada El Sinta TV, ada Tempo TV itu. Kemudian banyak sekali ada TV-TV nasional yang mungkin suatu saat dia akan eksis dan merambah ke Bali, karena kan Bali ini masuk 12 provinsi dari
penilaian atau survei AC Nielsen. Jadi yang mendata jumlah pengiklan. Karena orang kan khususnya TV atau lembaga penyiaran selain juga aspek idealisme kan ada aspek bisnis, dia berhitung kan bagaimana dia juga mendapatkan iklan. Dan kalau misalnya dia siaran di suatu tempat kalau tidak ada benefitnya misalnya untuk kepentingan produksi, tentu dia tidak menambah siaran. Nah di Bali ini kan daerah pariwisata khususnya Kuta, Nusa Dua, Badung itu selalu menjadi segmentasi dari pengiklan. Misalnya saya masang iklan anggap di salah satu TV, di Kuta disiarkan nggak iklan saya? Oh enggak. Nah itu kewajiban dari TV. Oh saya ingin disiarkan di Kuta ketika saya pulang ke Bali atau saya main di Bali biar bisa nonton di TV itu. Oh iya, berarti dia harus siaran di Bali. Jadi kita prediksi mungkin ya mudah-mudahan mungkin lebih dari 30 lah karena ada beberapa TV yang kemarin informasinya akan masuk juga ke Bali. Oke. Ya, berarti juga sudah disiapkan pengawasan, ada sanksinya juga nanti Pak ya dalam. Ya betul. Kita makanya setiap hari kita staf kita nongkrongin itu ada alat yang kita pakai untuk ngerekam dan kemudian laporan-laporan setiap hari ada khusus yang kita awasi. Ya Pak, bicara masalah laporan sekarang Pak, sampai saat sekarang didominasi oleh tentang apa saja Pak laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat Pak? Kalau laporan khususnya di TV itu umumnya tidak banyak yang berkaitan dengan konten, tapi mungkin kadang-kadang jam penayangan. Misalnya menayangkan tersandia kan ada kewajiban 3 kali sehari, kadang-kadang ada kelupaan, kelewatan sebagainya. Tapi kalau yang sifatnya tayangan yang mungkin agak kurang baik gitu, biasanya nggak terlalu banyak. Yang ada sebetulnya laporan itu di kita adalah mungkin radio. Karena kadang-kadang kan di Bali kan ada 66 radio yang kita awasi. Jadi Pak ini siaran radionya kok begini menayangkan hal agak mungkin mohon maaf misalnya agak porno penyiarnya bicara gini. Itu kita langsung kasih tahu kemudian kita minta rekaman kita tegur seperti itu ya. Jadi kalau untuk TV kita belum ada teguran secara formal, surat belum ada. Kemudian radio ada kalau tidak mengudara. Nah, ada radio yang memang tidak mengudara misalnya sampai 3 bulan, 4 bulan, lebih dari 3 bulan sesuai dengan undang-undang kan tidak boleh tidak bersiaran. Secara kumulatif dia harus bersiaran dan kita tegur. Bahkan kalau perlu nanti rekomendasi bisa pencabutan izin. Karena banyak orang yang perlu loh izin frekuensi karena itu kan frekuensi publik. Sudah diberikan frekuensi tapi tidak digunakan. Tidak digunakan. Nah itu kita ada beberapa radio sudah kita tegur itu karena tidak bersiaran karena mungkin kita memahami secara ekonomi sudah tidak mampu melanjutkan lagi, tapi kadang-kadang tidak mau mengembalikan izin. Nah itu tidak termasuk RRI di dalamnya Pak ya? Oh RRI, RRI kan luar biasa nih, luar biasa ini menjadi corong terdepan lah kalau dari sisi siap, terima kasih. Baik, Devi kita masih punya waktu kurang lebih 2 menit lagi nih Pak Agus, silakan. Mungkin closing statement penekanan terhadap TV digital ini bagaimana? Silakan. Ya, kalau berkaitan dengan TV digital, mari kita bersama menyukseskan program negara peralihan dari TV analog ke TV digital karena ini adalah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Jadi 2 tahun setelah tahun 2020 harus sudah beralih ke TV digital khususnya menjadi digitalisasi penyiaran. Dan memang betul bahwa masyarakat kita siap dan tidak siap tentu harus mulai beralih karena memang dengan TV digital siarannya jauh lebih jernih, suara lebih bersih, teknologi lebih canggih dan konten lebih beragam dan masyarakat akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk menjadi konten kreator baik secara pengetahuan, pengalaman maupun nanti tentu berdampak secara ekonomi khususnya bagi masyarakat lokal di Bali. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Agus Astapa ya. Terima kasih banyak ya Pak sudah memberikan KPI di Bali. Iya, dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Dan untuk itu ya kita akhiri dialog pada hari ini dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi.